ada fakta yang terungkap dalam persidangan mereka berdua. Kak Feli sendiri melihatnya seperti apa sih Kak, drama kembali muncul dalam hubungan dia yang walaupun sudah bercerai? Sebenarnya seharusnya ya hal ini tidak perlu diungkap dan tidak perlu juga dibesar-besarkan. Toh juga pada akhirnya mereka memilih memutuskan untuk jalan masing-masing ya. Kalau kayak gini kan sama-sama mengumbar aib, jadinya kan gak bagus ya. Dan juga untuk karir mereka, terus nama besar mereka juga jadi gak bagus. Kesannya tuh kayak apa ya, jadi gak ikhlas gitu. Jadi karena faktor gak ikhlas ini juga akan mempengaruhi karir mereka berdua. Artinya adalah dalam rumah tangga itu harusnya dibutuhkan kedewasaan. Dua-duanya juga kalau aku bilang belum dewasa ya, artinya memang usia yang juga aku bilang dibilang dini juga enggak sih ya. Kalau suatu dalam pernikahan itu memang adanya perbedaan pendapat maupun perbedaan sikap itu seharusnya itu hal yang wajar. Namanya juga menyatukan dua insan yang berbeda karakter dan juga keluarga. Harusnya di sini dengan pernikahan yang sebeberapa tahun ini kan harusnya bisa saling mengenal. Tapi ya itu dia tadi, jika pernikahan kemudian kurang adanya kedewasaan, pada akhirnya yaitu ego ya, ego yang bicara ya, akhirnya menjadi kejadiannya seperti ini. Sudah memutuskan untuk hidup masing-masing, tapi masih ada itu tadi kekesalan-kekesalan yang memang belum diucap dan terungkap, pada akhirnya itu tadi merugikan satu sama lain. Sangat miris. Oke Kak Feli, kita mungkin menjelas balik. Seperti apa sih masalahnya ketika pas dalam rumah tangga sebelum ada perceraian ini? Mungkin bisa dijelasin? Oke. Sebenarnya dari awal kedekatan mereka ini aku sih sudah merasakan adanya sesuatu hal yang artinya adalah apa ya, dibilangnya tuh kedekatannya yang tidak lazim. Artinya adalah perkenalan mereka juga yang memang belum lama dan lebih kepada di sini ada unsur untuk mensupport karir masing-masing ya. Artinya sama-sama membutuhkan dalam hal karir, dan kesalahannya adalah ketika suatu pernikahan yang memang seumur jagung pengenalannya, maka pada akhirnya akan berakhir dengan kecewa ya. Terkesan terburu-buru ya, pada akhirnya juga itu tadi pada akhirnya jadi berpisah juga. Makanya untuk pernikahan seharusnya tuh sebelum menikah harus dipikirkan matang-matang, dan niatnya juga harus apa, jangan ada niat kita itu menikah karena sesuatu hal. Ketika kita menikah dengan satu tujuan, maka itu tidak akan baik. Itu sih. Artinya banyak konflik di dalam rumah tangganya dulu. Banyak sekali konflik dari hal kecil, dari perbedaan sikap, perbedaan keluarga, maupun hal-hal yang kecil yang sebenarnya tidak harus terjadi tapi diperbesar-besarkan. Dan di sini juga aku sih bisa melihatnya dan merasakan bahwa adanya juga apa ya, aku bilang tuh kayak dibilang kompor juga ya kan, semua itu tuh pasti ada pemicunya. Sesungguhnya kalau cuma mereka berdua, tidak ada campur tangan orang lain, mungkin mereka akan lebih tenang dalam menghadapi konflik ya. Apalagi di sini ada aku bilang ketimpangan ya. Artinya satu di antara dua ini memiliki kelemahan. Artinya setiap manusia tidak ada yang sempurna gitu ya. Jadi di sini karena juga faktor perbedaan ini yang mendasarin ya. Yang satu mungkin masih belum jadi apa-apa, yang satu mungkin sudah merasa saya sudah menjadi apa-apa. Jadi kurangnya keseimbangan, kurangnya kedewasaan, pada akhirnya konflik yang kecil menjadi besar. Sesungguhnya sebenarnya konflik ini kalau misalnya dibilang besar juga enggak. Tapi ini berdasarkan dari konflik kecil kemudian diperbesar-besarkan, dan karena itu tadi perbedaan dari awalnya yang memang sangat berbeda jauh ya gitu. Ini permasalahannya di religius yang terlalu baper, atau emang sikap kalian yang mungkin kurang begitu ini ya, kurang begitu tersentuh, kurang, maksudnya entah dia kepeduliannya kurang atau seperti apa? Kalau aku lihat begini, dalam pernikahan mereka ini awalnya kalau dibilang yang
cowoknya pada dasarnya memang dia orangnya tuh pendiam, kemudian dia lebih cool ya di sini. Nah, yang ceweknya memang ya namanya perempuan pasti, apalagi dia baru pertama kali menikah ya. Jadi di sini juga sifat kekanak-kanakannya dia juga yang kental. Yang cowok ini lebih tough tapi dia pendiam dan lebih cenderung memendam ya. Memendam artinya lebih baik diam daripada mengungkapkan, karena situasi itu tadi yang tidak seimbang itu tadi. Dan pada akhirnya juga orang diam juga bisa ya itu tadi membludak ya. Akhirnya diamnya dia itu bukan berarti diam tidak memperhatikan, tapi diamnya dia juga memperhatikan. Dan di sini aku bilang keduanya itu faktornya adalah kurang dewasa. Sesungguhnya pernikahan itu kan memang menyatukan dua hati yang berbeda, dan harusnya mereka bijaksana dan mencari solusi, bukannya menambah menjadi hal kecil jadi besar. Kurang kedewasaan dan kurangnya keseimbangan komunikasi, dan juga ada kesalahpahaman di awal sesungguhnya. Itu karena tadi kurang keseimbangan tadi ya, dalam arti secara kalau aku bilang secara strata sosial ya, mungkin dia ricis sudah berpenghasilannya lebih besar, yang kemudian yang cowoknya memang sudah kalau dibilang bukannya tidak berpenghasilan, bukan tidak bekerja tapi memang untuk secara penghasilan tidak seimbang itu tadi, sehingga menimbulkan sebagai pemicu. Jadi yang satunya merasa oh aku lebih ini loh dari kamu, yang satunya namanya suami biar bagaimanapun juga istri harus menghargai suami, tapi ya itu tadi kurang seimbang itu jadi pemicu gitu. Kawin makin kesini sih makin banyak persoalan dengan mertua. Hubungannya dulu seperti apa sih mungkin dari sama mertuanya ini? Hubungan beliau dengan sosok mertua kalau di awal ya itu tadi, kalau di awal-awal semuanya juga jadi indah. Tapi kalau sudah yang namanya keluarga ya, otomatis di sini harusnya kalau mereka bisa menyadari dan mengerti arti pernikahan yang sesungguhnya dengan kedewasaan, sesungguhnya sebenarnya nggak ada apa-apa. Ya itu tadi, yang pemicunya adalah masalah kecil yang dibesar-besarkan dan kurang keseimbangan. Jadi aku lihat di sini pemicunya adalah itu tadi, perbedaan status ya dalam hal finansial ya yang mendasari, sehingga ada yang satu merasa dimanfaatkan karena dia juga emang sebelumnya juga dia sudah merasa lebih sukses, yang satunya juga merasa baru meniti karir, walaupun setidaknya dia juga bekerja punya penghasilan, tapi di sini itu tadi keegoisan yang pada akhirnya menghancurkan itu. Dan memang hubungannya di awal pernikahan baik-baik saja, tapi kemudian dengan adanya ketersinggungan dari hal kecil yang terjadi di antara mereka berdua, pada akhirnya menyeret juga nama besar keluarga. Itu sih sebenarnya ya. Sebenarnya kalau dari keluarga tidak lebih banyak tidak ikut campur, cuman karena sudah tersulut nih dengan permasalahan mereka ini, mereka berdua, pada akhirnya keluarga jadi ikut-ikutkan seperti itu. Tapi dari yang kakak lihat mungkin cara omong dari mertuanya yang kurang, atau emang dari bisnisnya aja yang mungkin berperasaan karena mungkin dulu ketika nanti hamil muda. Kalau aku lihat sih di sini memang yang wanitanya itu memang terlalu sensitif ya, dan mungkin juga belum berpengalaman dalam hal pernikahan, terus juga adanya ya pemberitaan dan juga kompor gitu dalam pernikahan ya, yang seharusnya tenang pada akhirnya terganggu. Dan di sini juga ada pemicu dari masa lalu juga yang terlalu dibesar-besarkan ya. Sesungguhnya kalau tidak ada kejadian ya dalam pernikahan mereka, sebenarnya yang namanya keluarga pasti akan biasa-biasa aja. Sebenarnya kan yang namanya keluarga tidak pernah mau ikut campur urusan pernikahan mereka ya. Pada akhirnya disinggung-singgung dan dibesar-besarkan, yaitu tadi pemicunya adalah seseorang dari masa lalu yang memang menjadi besar. Ada orang ketiga di sini yang menjadi kompor, yang dari awal memang pada akhirnya yang tadinya pernikahan itu dianggapnya biasa dan wajar dan saling menjajaki dan saling mengerti dan menuju kedewasaan, karena ada kompor dan juga mengenai masa lalu si pria ini, akhirnya menjadi api di antara mereka. Dan pada akhirnya
bunga-bunga cinta yang tadinya bersemi jadi layu, yaitu tadi ya. Dan juga kurangnya kedewasaan yang dari si istri ya, mantan istri ini, dan orangnya terlalu baper dan juga apa ya, aku bilang manja ya, ada sifat manjanya dia, dan dia itu punya prinsip kuat kalau misalnya aku harus maunya begini ya begini, dan dia wataknya dia itu sangat keras sekali, tidak bisa apa ya, kalau aku bilang mungkin sekali dua kali ditegur oke lah ya, tapi kalau kompornya juga terus setiap hari juga akan ini juga ya, jadi bara api gitu. Dan yang cowoknya juga orangnya pendiam, lebih memilih diam dan juga menghindar daripada akhirnya menyulut api. Tapi di sini menghindarnya itu dijadikan salah paham, itu awalnya ya, dijadikan salah paham, kemudian sekali diajak ngomong nggak bisa, dua kali nggak bisa, tiga kali akhirnya ya sudah, lebih baik aku diam daripada nanti memicu hal selanjutnya. Tapi ini juga yang pada akhirnya dijadikan apa ya, bahan alasan untuk perceraian mereka. Sebenarnya itu kurang dewasa di antara mereka. Kembali melihat Tengkorak yang sudah jelas menyatakan kalau bilang ya Ricis terlalu kurus, ini ya Ricis lebih gemukan, dan dia kalau dari Tengkorak kan bilangnya ini bercanda. Dari yang kakek lihat, apakah ada omongan yang serius ke situ, apakah yang bercanda itu atau seperti apa? Sebenarnya ini kalau udah ini bukan dibilang main fisik sih ya, artinya memang bercandaan ya. Yang awalnya bercandaan ya, niatnya bercanda, pada akhirnya ini juga yang akhirnya memicu ya, memicu juga ya, yang aku bilang tadi, hal-hal kecil sebenarnya tidak harus menjadi besar ya. Pemicunya adalah yaitu terlalu melihat masa lalu ke belakang juga nggak baik. Ini perhatian juga nih ya buat para cowok. Artinya terimalah istri kalian dengan apa adanya, jangan pernah membandingkan dengan wanita lain atau masa lalu kalian, karena setiap manusia itu pasti tidak ada yang sempurna ya. Artinya di sini juga bercandaan yang awalnya bercandaan pada akhirnya menjadi serius ya. Mungkin yang sang istri tersebut merasa kok jadi seperti ini, merasa dibandingkan di sini, dan artinya sudah menyebut fisik ya. Dan pastilah kalau perempuan manapun kalau sudah dibandingkan dengan wanita lain ataupun dengan apa namanya dibilangnya bullying fisik, otomatis kan akan ngedown ya di sini. Ini juga suatu kesalahan. Tapi sesungguhnya kalau ini dibilang fatal sih juga tidak. Artinya memang diungkapkan secara itu tadi, secara bercanda gitu. Beda kalau misalnya diungkapkannya secara serius gitu. Tapi di sini kalau aku lihat awalnya memang bercandaan yang memang bukan berniat membuli tapi bercanda, dan pada akhirnya karena kurang kedewasaan dan juga sensitif sekali soalnya yang wanita ini, sehingga dijadikan ya itu tadi, dibesar-besarkan kembali dan dijadikan suatu ini jadi kayak apa ya, pernikahan mereka itu ibarat katanya kayak tes gitu ya. Jadi si wanita ini semacam mengetes suaminya sejauh mana suaminya mencintai dia gitu. Padahal dalam rumah tangga itu sebenarnya nggak boleh, harusnya kedewasaan ya. Jadi kalau mereka sama-sama dewasa, ini tidak akan pernah terjadi. Kak Pelin, ini kan banyak ketersinggungan dari mertua. Apakah Tengkorak sendiri emang seorang yang benar-benar selalu membela orang tuanya dibanding diri sendiri, seperti apa? Kalau aku lihat di sini, kalau dibilang ya itu, jadinya sebenarnya yang lelaki ini merasa tidak pede dengan dirinya dia, karena itu tadi perbedaan dari finansial ya. Jadi merasa kayak finansial aku juga ini kayaknya tidak mumpunin gitu ya, padahal walaupun dia bekerja tapi merasa kayak apa ya, kalau dari awal memang pernikahannya itu tidak dengan kedewasaan, pada akhirnya akan selalu dibanding-bandingkan nih ya, dibandingkan yang wanitanya merasa penghasilan aku lebih ini kok dibandingkan kamu. Jadi setiap kali ada persoalan pasti akan dibandingkannya dan dilihatnya dari strata ya, artinya dari ketidakseimbangannya itu tadi, ketidaksempurnaannya sang pria tadi karena kurang kedewasaannya. Kalau aku bilang di sini, ketika seseorang ya, apalagi dengan sifat dari karakternya sang lelaki ini ya, dia kan orangnya pendiam, kemudian dia lebih memilih
daripada membludak masalah itu, lebih baik dipendam. Tapi kan namanya manusia kan punya kapasitas juga. Nah, tipikal dia itu ketika dia punya masalah, otomatis akan curhatnya lebih kepada ke keluarga daripada ke orang lain. Sebenarnya sesuatu hal yang wajar di sini, ya. Karena ketika istri sudah tidak bisa diajak bicara, maka dicari solusinya. Daripada memendam di hati, lebih baik curhat kepada keluarga. Dengan harapan kan siapa tahu bisa menasehati. Tapi ternyata ini dijadikan salah artinya ya dibilangnya dikit-dikit laporan gitu ya. Jadi sebenarnya masalah mereka itu sebenarnya tidak terlalu rumit, tapi dibikin rumit karena itu tadi ada pemicu dari awal. Kemudian juga di sini juga kalau aku lihat dari ketidakseimbangan secara finansial yang mendasari itu semua, sehingga ya itu tadi aku rasa di belakang mereka tuh ada kompor sehingga ini membludak gitu. Karena dari awal pernikahan di 1 tahun ya, kalau nggak salah aku lihat memang sudah tidak harmonis dari sejak si wanita ini hamil ya, sensitif dan terlalu sensitif. Kemudian ditambah pemicunya juga ada beberapa hal dalam pekerjaan sang pria juga yang memicu ya, dan kemudian sang wanitanya juga terlalu sayang, terlalu mencintai sehingga jadi bucin. Makanya jangan terlalu mencintai secara berlebihan, maka kamu akan sakit. Sebenarnya pemicunya itu kurang dewasa. Ada permasalahan uang juga 500 juta. Itu gimana sih Pak, emang kondisinya kemudian nggak ada duit atau memang diperdayakan pekerjaan atau seperti apa? Kalau aku bilang setiap manusia pasti memiliki yang namanya beban hidup ya, dan juga dengan terkait di sini adanya, walaupun sang pria ini ada pekerjaan, namanya juga kita kerja, kadang-kadang ada keterlambatan ya di sini. Sesungguhnya ini sesuatu hal yang wajar ya di sini ya. Jadi tapi sudah merebaknya isu-isu tentang perselingkuhan di sini yang belum benar juga, belum bisa dibuktikan juga kebenarannya. Kemudian ya namanya juga pekerjaan artis kan seringkali dia ada adegan-adegan mesra, entah dengan masa lalunya entah apa, dan ditambah adanya kompor yang tadinya kehidupan rumah tangganya tenang, sehingga di sini menjadi gosip. Nah, gosip-gosip ini pun kalau sang wanitanya tidak siap, pada akhirnya akan menjadi bumerang buat pernikahan mereka. Jadi kalau aku lihat di sini, kalau mengenai keuangan, bukannya sang pria ini tidak memiliki uang, tapi memang posisinya waktu itu adalah lagi ada keterlambatan ya, dan juga dia sedang ditekan oleh yang namanya ada yang harus dia bayarkan gitu ya. Artinya setiap manusia memiliki beban ya, mungkin cicilan apalah ya seperti itu gitu. Jadi memang kondisinya sudah terdesak. Dan juga di sini kalau aku bilang minta bantuan yang sifatnya wajar, namanya juga suami. Kalau bukan minta bantuan kepada istri, ke siapa lagi? Itu kalau kita secara logika wajar ya, kalau misalnya dewasa ya, kalau mereka mencernanya dengan pemikiran dewasa, mungkin ini akan lain ceritanya, tidak akan saling mengungkit seperti ini. Tapi kalau aku lihat di sini karena pemicunya juga kecemburuan ya, di awalnya sudah ada kecemburuan sehingga ini menjadi api, semuanya menjadi gelap. Jadi kalau aku lihat di sini karena keterlambatan dan memang harus ada yang dibayarkan sehingga dia minta tolong, dan pada akhirnya di sini namanya istri yaitu tadi setengah hati membantu, akhirnya diungkit. Jadilah bumerang ini, ditambah lagi apinya kecemburuan. Jadi ya itu. Oke, ini kan ada 2 versi, satu data persidangan yang bocor, satu lagi klarifikasi dari material. Mana sih mungkin ya, oh ini cerita ini, kalau itu secara apa yang terlalu? Kalau aku bilang sih dua-duanya di sini kurang adanya kejujuran ya, kurang adanya kejujuran sehingga dijadikan sebagai alasan. Dalam hati mereka berdua sebenarnya masih ada perasaan sayang, cuman itu tadi ya, dan kompornya memang sudah dari awal itu kurang kedewasaan juga dari kedua belah pihak. Pada akhirnya ya
dijadikan ya itu tadi bumerang ya, seharusnya tidak harus terjadi, sehingga di sini saling buka-bukaan aib. Ini sesuatu hal yang tidak baik sesungguhnya ya. Dan di sini sebenarnya kalau dibilang menyesal, pasti proses ya, proses pendewasaan buat mereka berdua itu, di sini aku bilang kedua belah pihak itu ada perasaan menyesal, dimana hal kecil yang sesungguhnya tidak terjadi maka harus membuat mereka berpisah ya. Yang perempuannya juga aku pernah melihat postingannya di IG ya, salah satu media gosip, dia juga merasa nampak kesal dan ada penyesalan ya, walaupun dia berusaha senyum gitu tapi ada kehilangan dan penyesalan. Yang pria juga berusaha untuk mengklarifikasi, yang artinya memang segala sesuatu sebenarnya wajar dalam rumah tangga ya. Ini sesuatu hal yang wajar dalam rumah tangga, tapi karena sudah adanya kecemburuan itu tadi membuat segala sesuatunya menjadi gelap dan menjadi api, sehingga mereka harus berpisah. Itu sih kurang dewasa aja. Mungkin yang kompor ini berasal dari keluarga atau orang lain yang ingin seperti apa? Kalau aku lihat di sini kompornya adalah dari orang lain ya, yang mengenal mereka berdua. Dan di sini kalau dibilang sahabat, sahabat dari sang wanita ya, yang dekat dengan masa lalunya sang pria ya. Sosok sahabat ini dekat dengan hubungannya sahabatnya sang wanita, tapi dia mengenal sosok masa lalu wanita tersebut dan menjadi teman sang pria. Ini yang menjadi pemicu sehingga hal kecil dibesar-besarkan gitu ya. Namanya juga kita bergerak di bidang apa ya, entertainment ya, banyak sekali gosip-gosip. Makanya kalau misalnya kalian nih ya, para artis-artis muda yang sekarang, kalau emang kalian merasa apa ya, udah memutuskan untuk menikah dengan teman sesama artis atau yang bergerak di bidang entertainment, dibutuhkan itu tadi kesabaran, dibutuhkan komitmen yang jelas nih ya. Di awal harus jelas, jangan sampai masalah nanti masalah kecil dibesar-besarkan pada akhirnya menjadi perceraian. Nanti sayang ya, karena emang di dunia entertainment ini kalau kita nggak kuat-kuat banget landasan dasarnya, maka itu akan dijadikan bumerang buat pernikahan kalian. Saya apa yang mau sampaikan? Untuk kedua belah pihak nih ya, kalau aku lihat di sini sebenarnya kan kalian di awal menikah karena berdasarkan rasa sayang, kemudian kalian sendiri juga memutuskan untuk bercerai. Nah, tanpa dipikir panjang mengenai anak ataupun kedepannya seperti apa. Apapun itu, keputusan yang sudah kalian ambil adalah keputusan yang menurut kalian baik. Sebaiknya kalau sudah memutuskan seperti itu, tidak ada gunanya juga saling buka-bukaan aib. Nah, di sini juga aku minta kalian harus lebih dewasa lagi ya dalam menanggapi segala hal, sehingga nantinya supaya tidak salah langkah lagi. Dan kemudian buat kedua belah pihak juga, jadikan ini pelajaran agar kedepannya pernikahan kalian, misalnya suatu ketika kalian bertemu dengan seseorang dan memutuskan untuk menikah, tolong dipikirkan baik-baik. Niatnya menikah itu harus benar dulu ya. Niatnya adalah untuk ibadah, bukan karena oh aku menikah karena ada apa-apanya. Nah, ketika kalian menikah karena ada apa-apanya, berarti kalian memanfaatkan momen itu dan pada akhirnya kalian akan mendapatkan kecewa. Katanya sama sedikit ya. Soal izin perkuliahan di izin pencurian. Memang ada tudingan tersebut dari Yeri sendiri atau hanya menanyakan doa atau seperti apa? Kalau mengenai hampers, kalau aku lihat di sini lebih kepada kesalahpahaman ya. Artinya di sini memang hampers itu ya, kita lihat hampers itu kan memang dari suatu endorse ya. Dari endorse yang mungkin dari pihak keluarganya ibunya Ricis itu merasa kalau hampers ini mungkin udah lama nganggur di situ ya, jadi diambil gitu ya. Jadi ini sebenarnya kesalahpahaman aja sih sebenarnya. Toh ditanyain juga masih dijawab gitu kan, artinya. Dan namanya juga orang tua sebenarnya gitu kan nggak tahu apa-apa, bukan seperti mereka yang
anak milenial yang maksudnya ini berharga buat mereka. Tapi kalau yang namanya orang tua kan biar bagaimanapun juga kan apa sih, oh ini mungkin udah nggak dipakai, mungkin dia butuh juga atau sekedar menyimpannya, kuliah di sini disimpan ya, bukan berarti diambil. Tapi ya itu karena sudah ada sakit hati dari awal sampai drama-drama yang sedemikian rupa sehingga ini menjadikan bumerang buat keluarga sebelah. Oke.